Lebih ironis lagi, sistem demokrasi kriminal ini dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Masalah kita ada yaitu undang-undang threshold, di mana kalau mau jadi bupati, gubernur, presiden harus bisa dapat dukungan 20% suara. Biasanya perlu sekitar 3 partai. Dan dalam prakteknya ini partai-partai hanya tinggal disewa aja kok. Misalnya untuk jadi wali kota 20%, 3 partai masing-masing 10-20 miliar. Biaya partainya itu 60 miliar. Jadi gubernur 100-300 miliar. Jadi presiden di atas 1 triliun. Ya. Nah, partai-partai sangat senang dengan sistem threshold ini. Karena mereka bisa terima upeti, terima setoran tanpa mesti berbuat apa-apa. Nah, inilah basis dari korupsi politik yang paling besar di Indonesia. Karena kebanyakan calon bupati, calon gubernur, calon presiden nggak punya uang. Yang bayarin tuh cukong-cukong, bandar-bandar. Nah, lebih ironis lagi, sistem demokrasi kriminal ini dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, saya bingung Mahkamah Konstitusi ini beneran konstitusi atau Mahkamah Kekuasaan. Ya, karena pada dasarnya dia melegalisir sistem demokrasi kriminal di Indonesia. Padahal tidak ada di Undang-Undang Dasar kewajiban threshold. Siapapun boleh maju asal didukung oleh partai yang lolos verifikasi. Tidak ada di Undang-Undang Dasar. Ya, saya ingat sejarahnya kok. Ya, pada waktu itu batasannya cuma 5%. Kemudian ya PDIP pada waktu itu ingin memblok agar SBY nggak maju, dinaikinlah ke 20%. Nah, ternyata PDIP sendiri dapatnya pada waktu itu hanya 17%. Akhirnya nggak bisa juga maju sendiri, harus ngajak partainya Prabowo. Ya, jadi sebetulnya ide dulu memperbesar threshold, meninggikan threshold, bukan untuk menyederhanakan partai-partai, nggak ada itu. Idenya hanya ngeblok aja supaya orang nggak bisa maju. Gitu. Nah, inilah alasan historisnya yang seolah-olah dikasih argumen bahwa threshold harus terus dinaikkan supaya partai Indonesia jadi jumlahnya kecil. Nggak ada gunanya kalau kecil tidak berpihak kepada rakyat, hanya berpihak kepada oligarki, dan itu justru akan menaikkan tarif partai-partai yang lolos gitu. Ya, dan saya waktu itu ke KPK ketemu sama 2 komisaris KPK dan 2 direktur. Saya katakan ini korupsi yang paling besar di Indonesia adalah political corruption. Saya minta KPK fokus nangkepin political corruption ini. Mereka bilang, Pak Ramli, kita baru aja nangkep ya Bupati Kutai yang sudah jadi bupati kepengen lagi sama istrinya kepengen jadi ketua DPRD. Itu dia bawa ke Jakarta ya deposito senilai 20 miliar buat nyogok salah satu partai. Nah, tapi kepada cukong itu dia berikan konsesi hutan, konsesi tambang senilai hampir 1 triliun. Coba kebayang nggak itu? Dia dapat sogokan untuk nyogok partai hanya 20 miliar untuk satu partai. Dia perlu 3 partai. Tapi itu aja dia kasih konsesi hutan tambang 1 triliun.
Dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Ada sekitar 400-an bupati wali kota, ya kan? Bayangin itu apa yang diberikan. Misalnya kalau di kota besar dikasih izin real estate, izin membangun 5 tingkat dan sebagainya. Inilah basis dari kriminal politik yang dilegalisir oleh KPK, Majelis Kekuasaan, bukan Majelis Konstitusi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kita hanya dapat kelas pemimpin KW2, KW3, bahkan KW4. Bukan hanya dari segi kualitas KW2 sampai KW4. Maling pula. Kalau cuma bodoh sih nggak apa-apa. Tapi maling pula gitu. Inilah yang merusak ya negara yang kaya raya ini. Nggak pernah rakyatnya makmur. Elitnya makmur. Dengan permainan threshold ini. Nah, waktu ada kasus Garuda sampai hari ini, krisis, saya memang tawarkan, ya, ini deh, gue beresin kasus Garuda, gue nggak usah diangkat jadi apa-apa, kagak usah jadi komisaris, atau gue beresin. Dengan syarat threshold dibikin 0. Supaya demokrasi kriminal ini kita bisa hapuskan. Sehingga yang terbaik, anak-anak muda Indonesia, pemimpin, tokoh-tokoh bisa nongol, yang punya karakter, yang punya visi, punya integritas, dan punya track record. Kalau enggak, mereka nggak mungkin nongol karena nggak punya uang buat nyewa partai gadungan ini. Nah, kenapa saya berani katakan saya beresin Garuda? Karena saya pernah nyelamatin Garuda tahun 2020. Tahun 2000-an, tahun 2001, Garuda punya kredit macet 1,8 miliar dolar, nggak bisa bayar kepada konsorsium bank-bank Jerman dan Eropa. Mereka ngancam kalau Garuda Indonesia nggak bayar, seluruh pesawat Garuda yang terbang ke luar negeri akan disita. Sayangnya mereka ngancam Rizal Ramli, orang yang nggak bisa diancam. Saya bilang silahkan sita pesawat Garuda. Silahkan. Tapi kami pemerintah Indonesia akan nuntut bank-bank Jerman ini di pengadilan Frankfurt. Karena kalian pada saat menjual atau menyewakan pesawat Garuda kepada Garuda, itu kalian markup. Sepakati markup 50% sebagai sogokan buat keluarga pejabat di Indonesia dan pejabat di Indonesia. Kalian dapat bunga dari selisih harga 50% itu. Itu namanya kalian dapat odious interest, bunga yang nggak syah. Itu saya pasti dimenangkan di pengadilan di Frankfurt. Nah, mereka takut sekali diancam begitu, puluhan eksekutif dari bank-bank Eropa dan Jerman datang ke Jakarta pakai dasi, pakai jas, minta negosiasi. Ketemu Rizal Ramli yang pada waktu itu dandanannya kayak Einstein, rambut aut-autan, dandanan semarangan. Ini orang bangkir-bangkir pakai jas rapi. Ya, mereka bilang, Dr. Ramli, jangan kami ajukan di pengadilan. Karena harga saham kami pasti jatuh. Yang kedua, kami bisa kena denda mahal sekali. Yang ketiga, bisa jadi salah satu eksekutif kami masuk penjara. Ya saya bilang, itulah kalau kalian ngotot mau sita pesawat. Ini kan terjadi karena dalam penjualan pesawat dan leasing pesawat kepada Garuda, kalian setuju markup untuk keluarga dan teman-temannya pejabat. Mereka tanya, Dr. Ramli, kamu mau apa? Saya bilang kita restructure pinjaman ini sehingga sustainable. Sehingga Garuda mampu nyicil. Dia bilang, setuju kita restructuring pinjaman 1,8 miliar dolar ini, tetapi
pemerintah Indonesia harus menjamin senilai kredit macet 1,8 miliar dolar. Saya katakan, mohon maaf, kalian tuh ngomong sama siapa? Kalian ngomong sama Dr. Rizal Ramli. Ya, kalau pemerintah Indonesia bisa menyediakan jaminan 1,8 miliar dolar, kita nggak perlu kamu. Saya tinggal telepon bankir di Tokyo atau di Hong Kong untuk ngejamin ini. Kita nggak ada urusan sama kamu, kita tetap akan tuntut kamu di pengadilan. Dia ketakutan. Bule-bule ini ketakutan, akhirnya Dr. Ramli, what do you want? Saya bilang, saya hanya mau token garanti, yaitu garanti ecek-ecek 100 juta dolar, atau 6% dari total garanti 1,8 miliar dolar. Yang kedua, saya mau indirect garanti, tidak langsung dari pemerintah Indonesia, karena kalau dari pemerintah Indonesia ada apa-apa, pemerintah Indonesia bisa dinyatakan default. Ya, mereka setuju, akhirnya saya tanda tangani garansi 100 juta dolar, ya, lewat Bank Mandiri. Itulah Rizal Ramli menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan tahun 2000-2001. Nah, sekarang Garuda ngadepin masalah luar biasa. Selain karena pandemi, sebelumnya Garuda memang sudah bermasalah. Rute-rutenya nggak efisien, so jago ke Eropa, ya kan, ke Amerika yang kebanyakan merugi. Kami punya blueprint buat nyelamatin ini. Ya, makanya saya tawarkan, ini deh, gua beresin Garuda, gua nggak mau jadi preskom, jadi apa kek, ya kan, gua beresin aja, lu ikutin solusi-solusi saya yang lakukan negosiasi. Tapi syaratnya threshold harus 0 supaya demokrasi kriminal ini kita hapus. Jadi demokrasi yang bersih dan amanah. Sehingga pemimpin yang nongol nanti, pemimpin yang punya visi, punya karakter, punya integritas, punya track record. Kita bisa dapat pemimpin-pemimpin baik pada presiden, gubernur, bupati yang KW1, bukan maling. Sehingga Indonesia bisa rakyatnya makmur, bisa jadi jagoan di Asia Tenggara. Tapi ini kan partai-partai brengsek, mereka menikmati uang haram ini. Makanya mereka ngotot supaya ada threshold terus. Dengan alasan ini untuk penyederhanaan partai. Nggak penting kok, banyak negara demokrasi, partainya 30, calon presidennya 30, toh 2 tahap, di tahap kedua tinggal 2, selesai masalah. Ya, jangan sok-sok mau nyontek Amerika. Amerika itu kemataan lain sistemnya, ya kan? Banyak negara di Eropa, di Asia yang calon presidennya berasal dari 40 partai, nggak ada masalah. Biaya juga kagak lebih mahal, tapi yang penting corruption itu kita hapus dari sistem politik Indonesia.